Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penghormatan kami kepada Bapak Direktur Jenderal Pendis, Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani. Penghormatan kepada Bapak Rektor, seluruh Wakil Rektor, Ketua dan anggota Senat yang telah berhadir, seluruh pejabat struktural di lingkungan UIN Araniri, mulai dari Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Kaprodi, Sekretaris Prodi, Ketua Pusat dan Lembaga, serta Bapak Ibu undangan yang telah berhadir pada hari ini. Izinkan kami dalam waktu yang singkat ini, jadi saya sudah mendapatkan amanah dari Pak Warek 1 sejak minggu lalu. Ini tidak boleh lebih dari 10 menit. Jadi saya coba untuk tidak membaca teks hari ini. Seperti yang diamanahkan kepada kami, hari ini kami akan mempresentasikan berkenaan dengan satu tema yang sangat penting, yaitu instructional technology. Teknologi instruksi. Ya, bagaimana future trends-nya? Bagaimana kesempatan atau opportunity yang akan ada dan challenge yang kita hadapi. Yang pertama, saya akan mulai dengan ilustrasi gambaran tentang bagaimana sebuah kelas di abad ke-18. Ya, kita bisa lihat bersama suasana kelas di abad 20. Jadi terjadi perubahan. Change is inevitable. Jadi perubahan itu pasti, ya, tidak mungkin dihindari. Kemudian, trends apa sebenarnya yang akan kita hadapi di masa mendatang? Dalam slide ini, dalam gambar ini, kita bisa melihat adanya image atau gambar orang menggunakan virtual reality. Hari ini Bapak Ibu sekalian, virtual reality ini sudah digunakan. Di Cina, itu sudah 6 tahun yang lalu sebelum COVID, teknologi ini sudah berjalan. Jadi hari ini teknologi yang berkenaan dengan bagaimana pedagogi itu dilakukan sudah sangat-sangat luar biasa. Seorang bisa belajar tentang anatomi tubuh itu hanya dengan menggunakan virtual reality atau augmented reality. Itu real sebagaimana aslinya. Ya, mahasiswa kedokteran sudah melakukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, future trend dari instructional technology ini sangat luar biasa. Hari ini, klasifikasi antara seorang pelajar ataupun siapapun yang berada dalam kelas itu ada 2. Ya, tahun 2001, Prensky memilah jenis manusia itu kepada 2 ketika berkenaan dengan teknologi. Yang pertama, digital imigran. Yang dimaksud dengan digital imigran itu adalah orang-orang yang lahir sebelum teknologi itu ada, teknologi Internet of Things namanya. Jadi itu orang-orang yang lahir sebelum itu. Biasanya itu generasi baby boomers, generasi X. Saya dan sebagian besar kita di sini termasuk kepada digital imigran. Artinya kita perlu mempelajari di teknologi untuk bisa menggunakannya. Selanjutnya yang kedua itu digital native. Digital native ini adalah mereka yang lahir di digital age, pada masa digital age. Jadi mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu atau usaha yang lebih atau yang banyak untuk bisa menguasai teknologi. Bahkan sebagian dari mereka lahir dengan bantuan teknologi. Nah, konteksnya dalam kehidupan atau dalam pembelajaran adalah teknologi ini bisa kita jadikan sebagai alat instruksi, pedagogical strategy. Kita bisa lakukan itu. Saya akan berikan contoh. Ya, hari ini kita sudah banyak mendapatkan informasi, ya, at the finger of our tips. Dengan menggunakan HP kita bisa mengakses apapun. AI, artificial intelligence, sudah digunakan, ya, di mana-mana. Bahkan tanpa kita sadari, misalnya Bapak Ibu ingin menuju ke suatu lokasi, kemudian akan memasukkan titik koordinat atau alamat menggunakan Google Map. Itu adalah bagian dari artificial intelligence. Dalam
dunia pendidikan, ada berbagai macam yang bisa kita gunakan, yaitu seperti dilihat di sini, ChatGPT dan sebagainya. Saya akan berikan contoh hari ini. Ya, ada typeset, ada Tome untuk membuat, katakanlah membuat presentasi. Nah, sehubungan dengan ini, apa saja sebenarnya key karakteristik? Apakah yang menjadi karakteristik dari sebuah teknologi dalam dunia pendidikan? Mestinya dunia pendidikan itu harus mengacu kepada student centered learning, mengacu kepada berpusat kepada mahasiswa, menggunakan teknologi, kemudian active learning strategis. Jadi tidak seperti pada slide pertama di mana mahasiswa atau dosen hanya memberikan informasi, hanya kognitif, afektif dan bagian dari psikomotoriknya itu tidak tereksplor dengan baik. Selanjutnya critical thinking, higher order thinking skills, ini juga perlu diseriuskan. Nah, future trends itu memberikan kesempatan atau opportunities. Sebaliknya dia juga mempunyai challenge. Challenge itu tantangan, ya, akibat dari penggunaan teknologi. Apa yang menjadi kesempatan, opportunities? Yang pertama adalah enhance learning experience. Anak-anak kita itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik, lebih maju. Kemudian kita bisa mengakses informasi, ya, dan sangat fleksibel. Kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya global connectivity. Hari ini kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri atau dimanapun mereka berada, terlepas dari jarak dan waktu. Selanjutnya ada adaptive learning. Jadi teknologi ini bisa menghadirkan pedagogi yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Efisiensi, ya, dan productivity. Sekarang penggunaan ChatGPT itu sudah memberikan kesempatan yang luas bagi para dosen, pendidik, dan juga mahasiswa untuk bisa berkreasi atau menghasilkan artikel dengan cepat. Kemudian preparations for the future, artinya kita mempersiapkan diri karena perubahan ini is a must. If we don't change, we will be swamps. Kalau kita tidak berubah, kita akan tenggelam. Nah, terakhir, ya, seksi terakhir barangkali bagian terakhir, challenge. Tidak bisa tidak, challenge ini yang pertama berkenaan dengan infrastruktur teknologi. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kita sudah mendapatkan akreditasi unggul. So we have to adapt ourselves. Ya, kita harus beradaptasi. Jika memang sistem pembelajaran kita belum mengadopsi teknologi, mungkin perlu dipikirkan pembuatan LMS, begitu kira-kira. Kemudian quality of content. Isi itu apa yang ingin kita deliver kepada mahasiswa. Tentu tidak bisa kurikulum yang existing kurikulum will be transferred directly without any modification. Jadi kurikulum yang ada sekarang itu tidak bisa serta-merta dipindahkan dengan menggunakan teknologi ke dunia maya. Selanjutnya ada teacher training and support. Jadi teacher training atau lecturer training ini menjadi bagian yang penting, Bapak Ibu sekalian. Mengapa menjadi penting? Karena ada sebagian kita itu masih gagap teknologi, karena kita ini adalah digital imigran. Kalau kita tidak pelajari, itu tidak akan mampu. Kemudian data security and privacy itu menjadi bagian juga yang menjadi isu, challenge. Apakah data kita tidak akan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar? Selanjutnya distraction, gangguan dan over reliance. Sebagian kita menggunakan teknologi ya secara berlebihan. Kalau dulu saya bisa ingat nomor HP orang tua atau anak, hari ini tidak bisa lagi. Ini adalah contoh over reliance karena kita sudah save dan kita akses pada saat kita perlu. Tetapi pada saat terjadi hiccup atau terjadi kegagalan, maka kita akan bingung. Jadi tidak boleh over reliance. Selanjutnya social presence. Kehadiran kita dalam dunia maya itu tidak terasa. Jadi penggunaan teknologi dalam kelas ya tidak melulu itu berarti bagus. Karena apa? Social presence antara pendidik dengan anak didik itu tidak muncul. Jadi hal-hal ini menjadi challenge dari teknologi informasi dan instructional technology ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira inilah presentasi ataupun orasi ilmiah yang bisa saya summary dalam waktu yang singkat, karena kalau membaca ini mungkin butuh waktu 20 menit.
Jadi di akhir kesempatan saya ini, saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang setinggi-tingginya kepada ibunda saya, Ibu Haja Alawiyah HR, yang dengan izin beliau dan almarhum Prof. Safwan Idris, saya telah menikahi anak beliau, Ibu Kausari Safwan. Tolong berdiri, Bu Umi, sidang aja. Nah, tidak ada kata yang bisa saya ungkapkan selain doa agar orang tua kami yang sudah tidak ada hari ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Selanjutnya kepada saudara-saudara saya, ada 10 orang, kami mengucapkan terima kasih atas supportnya selama ini. Anak-anak kami 3 orang yang selama ini menemani baik dalam suka maupun duka, ya, ini kami sangat, we will be indebtedly to your dedications all my life, ya. Mudah-mudahan sanggup terus bertahan kalau abunya ini marah-marah dan sebagainya dalam memberikan nasihat. Selanjutnya kepada guru saya Profesor Dr. Lutfi Auni, yang hari ini saya berdiri di depan Pak Lutfi dulung nyo gurelon gule grammar. Jadi saya tidak akan bisa menguasai bahasa Inggris kalau saya tidak belajar pada beliau. Kaprodi, Sekretaris Prodi Bahasa Inggris yang sudah mensupport selama ini, dan seluruh Ketua Prodi, Sekretaris Prodi pada lingkungan FTK yang telah berjuang keras. Kita berhasil mengemban amanah dari Bapak Rektor, bekerja keras menghasilkan beberapa prodi berakreditasi unggul. Mohon maaf jika memang ada kesalahan-kesalahan dalam kita berinteraksi. Saya pikir demikian, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.